Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, cryptocurrency market turun sebesar 1,87% dalam 24 jam terakhir. Dan kita kembali lagi ke global market cap sebesar 2,59 triliun US dollars ya. Jadi dalam beberapa minggu ini bolak-balik dari 2,6, 2,5, 2,6, 2,5 ya. Nah, sekarang kita masuk ke bulan baru di November nih ya, di hari pertama ya, tanggal 1 November. Kita bisa lihat secara historically speaking, uh, November sampai Desember itu adalah bulan yang cukup baik untuk cryptocurrencies in general ya, terutama Bitcoin. Dan kalau kita lihat sekarang Bitcoin pada hari ini minus 2%-an. Tapi overall kita bisa melihat bahwa dia menghold dari 60.000 US dollars ya. Kita lihat kemarin itu Bitcoin dia close daily di 61.340. Tapi kembali lagi hari ini retest 60.000 US dollars ya, dimana kita bisa lihat berkali-kali dia retest harga 60.000 US dollars ya. Jadi sekarang pertanyaan besarnya adalah apakah Bitcoin akan bisa bertahan di atas 60.000? Karena kalau Bitcoin tidak bisa bertahan di atas 60.000 alias dia turun dulu sampai ke angka 57.000 atau ke 55.000, siap-siap market akan kembali lagi merah. Dan ya kalau gue pribadi, ya gue santai-santai aja sih. Karena ini awal bulan juga dan ya justru akan bisa jadi peluang untuk kita tambah posisi kita ya. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas mengenai tapering ya, di mana Powell bilang tapering yes, suku bunga no ya. Jadi pasar cenderung ceria. Dan mungkin kenapa banyak yang tertarik dengan tapering ini adalah karena secara sejarahnya, historically speaking 2013, di mana tapering sebelumnya terjadi, itu tidak dampaknya tidak baik untuk markets. Markets apa saja? Kripto, saham, rata-rata semua financial markets down ya karena tapering. Nah, sekarang tapi berbeda dengan 2013, tapering kali ini dianggap atau ditanggapi santai oleh pelaku pasar. Belum terlihat adanya gejolak di pasar finansial. Nah, ini diartikan bahwa Fed ini sukses dalam melakukan komunikasi dengan pasar. Berbeda di 2013, di mana terjadi ya bahkan sampai di-nicknamein taper tantrum. Karena pengumumannya dianggap terlalu mengejutkan atau terlalu tiba-tiba gitu ya. Makanya tahun ini dianggapnya jauh lebih baik dan ya bisa kita tahu juga ya waktu itu tapering diumumkan di 2013 dan langsung saja tiba-tiba market langsung boom turun ya. Tapi kali ini basically tapering sudah dibahas beberapa bulan, bahkan sampai sekarang saja belum dirilis saja sudah dibahas terus-menerus. Jadi sepertinya itu berdampak terhadap financial market yang lebih siap untuk terjadinya tapering gitu ya. Dan kalau kita lihat juga di sini menurut Jerome Powell, dia juga menegaskan inflasi yang tinggi di Amerika Serikat saat ini kedepannya akan melandai ya. Jadi menurut dia ya itu inflation is transitory ya, tapi balik lagi itu pun masih terus diperdebatkan ya. Tapi menurut Jerome Powell seperti itu. Dan pernyataan Jerome Powell ini mengindikasikan bahwa suku bunga baru akan dinaikkan di 2023 begitu. Jadi kemungkinan besar kalau terjadi koreksi parah ada kemungkinan besar di 2023. Itu karena kalau sekarang ya itu ya, seperti judulnya ya. Jadi kemungkinan besar tapering akan terjadi, tapi suku bunga tidak akan langsung dinaikkan dengan cepat, ya. Which is good for cryptocurrencies. Nah, tetapi di waktu bersamaan Jerome Powell ini sedang dalam masa-masa kritisnya, di mana dia ini sekarang sedang terus diserang oleh beberapa politician Demokrat di Amerika Serikat. Salah satunya yang paling vokal adalah Elizabeth Warren ini ya. Kalian boleh research lagi sendiri. Nah, dan dia menekan itu dari satu posisi di mana Jerome Powell ini dan beberapa anak buahnya di The Fed itu dituduh insider trading. Ya, salah satunya ada, ya kalian boleh research nilai di Google nanti. Jerome Powell dan beberapa anak buahnya ini menjual cukup besar aset-aset saham mereka sebelum drop di 2020. Dimana kita tahu kan, kripto juga drop tuh di 2020. Jadi dianggapnya beberapa senior senior employee-nya di The Fed ini melakukan insider trading dan itu terus ditekan supaya si Jerome Powell ini bisa digantikan. Nah, kenapa pengen digantikan? Karena beberapa para demokrat ini ingin supaya the money printer terus berjalan gitu ya. Karena salah satunya adalah mengenai infrastructure bill mereka itu berkaitan ke situ. Kalau tidak terus di print, itu kemungkinan besar planning mereka, agenda politik mereka akan macet gitu ya. Jadi baik lagi politik ya. Ya, memang seperti itulah politik. Tapi intinya adalah para demokrat ini tidak ingin
tapering gitu. Karena ya salah satu argumen mereka adalah kalau tapering terjadi kemungkinan besar akan default gitu. Ekonomi mereka akan default. Ya ada benernya juga sih, tapi ya baik lagi itu masih terus diperdebatkan. Jadi intinya ada kemungkinan Jerome Powell ini digantikan. Nah, buat kita yang di dunia kripto seperti apa nih? Apa dampak? Kalau kita lihat Jerome Powell sebenarnya not bad ya dibandingkan 2013 di Bernanke ya. Itu zaman Bernanke, oh my god, boom, market hancur ya. Sekarang Powell sudah mempersiapkan lebih lama untuk tapering. Jadi kemungkinan besar kalau sampai terjadi pun ya tentunya pasti akan efek ya, akan ada dip, tapi nggak akan separah 2013. Tapi andaikan Jerome Powell diganti oleh chairman lain yang lebih siap untuk terus ngeprint, itu justru lebih bagus lagi menurut gua kalau untuk kita ya sebagai investor kripto. Karena kalau semakin banyak itu uang atau US dollar di print, semakin besar inflasi. Semakin besar inflasi, apa yang terjadi? Cryptocurrency akan terus meningkat. Karena bensin cryptocurrency adalah, gue ingatkan sekali lagi, adalah inflasi. Gitu ya. Jadi ya, dua-duanya sebenarnya win-win. Tapi kalau mau bilang lebih bagus lagi ya kalau sampai Jerome dipecat sih. Kalau sampai si Jerome dipecat dan digantikan oleh seseorang yang lebih siap untuk terus ngeprint, ya portofolio kita akan lebih hijau tentunya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk tapering pada masa ini. Oke, dan kita akan masuk ke Bitcoin ya, di mana kita bisa lihat bahwa kembali lagi 60.000 US dollars diketok ya, diketok terus sudah berapa hari nih? Satu, dua, tiga ya, sehari ini enggak nih ya. Sudah 3 hari dari 4 hari ini sudah 3 kali diketok 60.000 US dollars. Pertanyaannya apakah akan kuat atau enggak, kita harus tunggu sampai jam 7 besok pagi ya, dimana ini akan close 20 jam lagi. Tapi buat kita yang ingin beli, ya tentu saja kita bisa taruh buy limit ya. Yang pertama bisa taruh di 60.000 US dollars, dan yang kedua bisa taruh lagi di 57.000 US dollars, dan yang ketiga bisa taruh di 55.300 US dollars begitu. Nah, menurut gue gimana pribadi? Apakah akan bertahan 60.000? Ya ada kemungkinan sih. Kalau menurut gue pribadi ada kemungkinan 60.000 masih bisa bertahan. Ya, karena kalau kita lihat secara weekly juga MA20 semakin mendekat ya, semakin mendekat. Tapi baik lagi, kita selalu harus bersiap-siap. Di technical analysis tujuannya adalah biar kita itu bisa mempersiapkan kemungkinan turun dan kemungkinan naik. Kemungkinan turun bisa sampai mana? Bisa sampai paling rendah menurut gua itu sekarang di 55.000 US dollars. Di mana di daerah sini ya. Nah, andaikan sampai tembus lagi ya berarti 50.000 nextnya. Tapi menurut gua pribadi ya, lebih baik ya kalau lo mau beli antara 3 itu posisinya ya. 57.000, 60.000 dan 55.000. Itu untuk average dari harga Bitcoin ya. Jadi kurang lebih di daerah situ, dan untuk Bitcoin momentumnya seperti apa? Untuk sekarang masih jelas dia sangat bullish. Mungkin beberapa orang bingung, kok bullish, gimana orang turun kok? Jangan lupa untuk zoom out ya, zoom out. Karena kita bisa lihat dengan sangat jelas ini dia masih membentuk satu pola yang jelas trending up. Dia ngetrend naik ya. Dia trennya dengan sangat jelas naik. Jadi tenang dan selalu lihat kemungkinan bisa sampai kemana. Jadi in theory, sampai Bitcoin jatuh ke 50.000 US dollar saja, itu masih bullish movement. Ini masih trending up. Ya, kita lihat dia bikin higher high, higher low, higher high. Dia sampai sini pun masih higher low. Gitu ya. Jadi ingat, remember to zoom out. Dan sekarang masuk ke Phantom, di mana buy limit kita nyaris kena ya. Kemarin nyaris sekali kena. Lowest pointnya di daily kemarin itu di 2 dolar lebih 55 sen. Gue bilang kita pasang paling awal tuh di 2 dolar lebih 50 sen. Jadi miss 5 sen aja. Coba dia turun lebih sedikit aja kena tuh buy order kita ya. Ya, tapi ya balik lagi, market bukan punya kita ya. Kita bukan dukun. Kita hanya bisa memperkirakan sampai kemana. Tapi not bad lah ya, bedanya tipis banget. Jadi overall gimana nih? Menurut gue pribadi, kita naikin target kita sedikit. Karena MA20 gerak ya. Di sebelumnya itu kan sekitar 2 dolar 50 senan. Makanya gue taruh di 2 dolar 50. Tapi hari ini naik di 2 dolar lebih 54 sen. Jadi buy limit gue udah naikin ke 2 dolar lebih 54 sen untuk Phantom ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita lihat secara movement, Phantom is doing good. Dan kalau weekly bisa dibilang nggak ekstrim lah ya. Dia nggak extremely overextended. Karena dia masih di atas dari si Bollinger Band. Yang nggak sehat itu kalau seperti ini. Dia close terus di atas Bollinger Band tanpa koreksi, tanpa masuk lagi ke si ke si Bollinger Band-nya ini yang warna abu ya. Kalau dia nggak masuk-masuk, ya siap-siap koreksi juga ekstrim.
gitu. Jadi gue ulangin untuk Phantom ada dua posisi sebenarnya. Bisa di $2.54 atau bisa juga di $2.30. Karena balik lagi masih mungkin kok kalau apalagi kalau week ya. Week masih mungkin kok bisa sampai ke $2.30. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom ya. Di $2.54 atau di $2.30. Dan selanjutnya Kuti. Selamat bagi kalian yang ambil posisi kemarin ya. Gue bilang kan sekitar sekitar 52 sen ya. Dan kena nih. Kemarin kena. Kemarin tuh poin terendahnya di $2 lebih 51 sen. Jadi kalau kalian yang buy di sini sekarang sedang profit berapa persen nih? Kalau pas banget di sini ya sekarang sedang 15 persenan. Kemarin tertingginya sampai 33% ya. Jadi ya seperti itu kurang lebih ya. Itu dia enaknya kalau kita ngerti TA gitu ya. Wah, sudah double. Jadi sekarang pertanyaannya, oke, Kuti berarti sekarang trennya sudah bagus nih ya. EMA20 di daily sudah menjadi support. Pertanyaannya beli di mana lagi, Bro? Nah, beli di mana? Kalau menurut gua paling cepat di MA20 di 4 hourly chart, gitu, yaitu di 57 sen, 0,57. Ya, itu paling cepat. Dan sekarang kalau kita lihat sepertinya ini masih menjadi satu daerah resisten bagi Kuti ya. Walaupun dia kemarin tembus sih ya, dia tembus. Cuman sepertinya kalau dilihat dari si TA-nya, Bollinger Band-nya masih wah ini jauh ketembus di atas ya, berarti kemungkinan ya baik lagi akan koreksi lagi ke bawah ya. Jadi buat Kuti paling cepat bisa beli di 57 sen. Kalau kalian lebih konservatif mungkin bisa beli ya tunggu sampai MA50 reda naik sedikit ya, mungkin di ya 0,54, 0,53 lah ya di daerah situ mungkin ya. Jadi kurang lebih itu untuk Kuti ya, antara pantulan MA20 atau di 50. Dan selanjutnya Solana. Solana cukup mirip ceritanya dengan Phantom ya. Gue bilang gue pasang buy limit di 179, 180. Nyaris ya. Terendahnya walaupun ini lebih tinggi ya sedikit dibandingkan dengan si Phantom. Phantom nyaris banget. Ini ya $5 ya bedanya. Dia paling rendahnya di 185. Tapi still menurut gue dia masih akan mampir dulu ke MA20 di daily menurut gue pribadi ya. Tapi naik targetnya otomatis ya. Jadi ke 182 atau lo mau buletin 183 ya. Jadi buy limitnya bisa lo taruh di 183 US dollars ya. Gue ulangin di 183 US dollars. Atau kalau buat kalian lebih agresif nih berpikir bahwa wah enggak bro, enggak akan sampai ke situ. Ya, bisa aja lo beli di pantulan MA50 di sini ya. Yang itu sekarang ada di 198. Tapi ya kalau menurut gue pribadi masuknya lebih ke ya lumayan high risk ya. Ya yang nggak high risk lah, medium lah, medium. Tapi menurut gue secara risk rewardnya nggak terlalu bagus kalau beli di sini ya. Jadi gue sih saraninnya lebih baik lu tunggu sampai kena MA20 di daily. Karena menurut gue tetap akan kena. Tapi pertanyaannya MA20-nya di mana gitu ya. Apakah dia akan terus makin lama makin naik atau ya harganya turun sampai ke situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Sekarang di 182 ya. Oke, dan untuk Polkadot, sepertinya Polkadot kehabisan bensin atau kehabisan momentum nih ya. Dimana dalam berapa hari nih, cukup lama ya, sudah berminggu, ya udah kayaknya 2 minggu udah ada nih. Di daerah sini terus konsolidasi ya. Walaupun sebenarnya oke, kemarin daily close-nya itu di atas MA20 ya. Tepatnya close di $40, di $42 lebih 80 sen. Tapi kita bisa lihat dia langsung kembali lagi nge-wick lagi ke bawah ya, langsung price movementnya ke bawah lagi. Walaupun balik lagi ya masih ada 19 jam. Tapi kalau kita lihat secara overall momentumnya sepertinya kurang kuat untuk Polkadot. Jadi ada kemungkinannya dua. Yang lebih bagus adalah dia konsolidasi dari sini, terus konsolidasi dari sini sampai 50-nya pelan-pelan mengikuti dan naik lagi ke atas. Itu yang bagusnya. Yang buruknya bisa saja Polkadot seperti ini. Dia tembus support Fibo dan mantul di daerah sini ya di $37. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada dua posisi. Yang pertama buat akumulasi bisa di sini ya, daerah sini di $41. Dimana gue sudah bilang nih daerah yang cukup bagus untuk akumulasi. Tapi sekarang ada kemungkinan Polkadot bisa sampai ke $37. Jadi ya mungkin bisa saja lo average dua harga ya. Di 41 dan di $37 lebih 39 sen untuk mengaverage andaikan Polkadot sampai turun ke daerah situ. Dan andaikan sampai turun ke daerah sini, dia ada confluence juga dengan MA50. Jadi harusnya daerah sini menjadi daerah yang cukup kuat untuk Polkadot ya.
Jadi gue ingetin lagi, buy limit antara 2 bisa di $41 dan juga bisa di $37 lebih 39 sen. Dan Cardano is not doing well ya, dimana kita bisa lihat di weekly walaupun benar dia close di atas dari MA20, coret ya, di atas dari MA20, tetapi kita bisa lihat sekarang dia open di bawah dari MA20 di weekly gitu. Tapi apakah ini udah pasti akan Cardano hancur? Enggak juga sih, karena kalau kita lihat ya seperti ini, dia drop di bawah MA20 tapi baik lagi bisa ada momentum naik lagi ke atas. Tapi ya bikin deg-degan gitu ya, bikin deg-degan. Walaupun sekarang di sini juga ada support ya di daerah sini. Dimana kalau kita lihat ini adalah support yang sebenarnya not bad ya, cukup berapa kali menjadi support yang cukup baik ya, apalagi di 4 hourly chartnya. Sorry, kita lihat sini ya. Mana ini sudah 1, 2, 3, 4, terus juga 5, ya sudah beberapa kali menjadi support. Terutama yang penting ada di daerah sini nih, dimana dia adalah previous support di Agustus ya, di Agustus lalu. Jadi pertanyaan besarnya adalah hari ini, apakah dia akan tembus $1 lebih 91 sen? Kalau sampai dia nembus $1.91, it's not good for Cardano in general ya, terutama daily-nya, daily. Kalau sampai daily dia close di bawah dari harga sini, ada kemungkinan Cardano bisa apa ya? Bukan inilah bisa bilang menjemput harga di sini, yaitu di $1.80 ya, which is not good. Jadi overall Cardano is quite bearish ya, quite bearish sekarang. Jadi gua untuk sekarang belum bisa sarankan beli ya di daerah sini, karena baik lagi ya, ini sudah diketok berkali-kali. Kalau sampai mau nge-average lagi Cardano bisa di $1 lebih 80 sen. Jadi kurang lebih itu untuk Cardano. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.